Sore hari ini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beberapa menit yang lalu yang kami telah lewati, Tuhan yang mendengar kami memuji, dan saat ini kami mau mendengar Tuhan yang berbicara. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan pada sore malam hari ini, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Wow, keren banget. Ini Bapak, ini anaknya, ini anak dari Bapak Gembala. Gak perlu saya kenalkan semua ya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi bisa kan katakan shalom? Shalom. Oke. Terima kasih Om Anto untuk kesempatan yang paling terbaik. Saya sudah beberapa kali datang ke tempat saudara, tapi untuk menyampaikan firman baru kali ini, dan saya rasa ini sesuatu yang istimewa. Betul ya Bapak Ibu ya? Perkenalkan dulu, nama saya Yosafat Umburato tuh, yaitu saya asli Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumba. Di peta juga ada. Nanti coba cari. Jadi jauh mana ya? Kok kayaknya ngomongnya masuk ke pelosok. Ada. Dari Pulau Sumba, umur saya 26 tahun. Pekerjaan saya guru agama Kristen. Belum menikah, sudah punya pacar. Karena biar lengkap, berarti belum menikah. Apa ini ya? Udah punya pacar. Hah? Cukup ya perkenalannya ya. Ukuran sepatu 3 berapa ya? Enggak ya? Oke. Cukup ya? Oke. Saya tinggal di Kota Magelang, dengan beliau berdekatan, cuman agak jauh sedikit. Oke. Nah, ini kita akan bahas dengan satu tema yang menarik, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan. Sama-sama bilang tak tergoncangkan. Oke, ini adalah sesuatu peristiwa di mana kita akan memasuki dalam bulan kemerdekaan, di mana negara kita merdeka 78 tahun, betul? Oke. Nah, ini kita belajar sesuatu hal yang penting. Apa sih yang gak boleh goncang dari hidup orang percaya? Halo? Dari bacaan ini kita akan melihat. Mari kita buka bersama-sama Ibrani pasal 12 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Bisa ditampilin kan? Oke. Saya bacakan ayat 18, Bapak Ibu ayat yang ke-19 sampai habis. Sampai selesai ya. Ayat 18 sambil nunggu tampil. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. 3. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini.
Bahkan, benar? Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Terus? Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang kepada Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak sulung yang namanya tercatat di surga, dan kepada Allah yang mengampuni semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah ini tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oke, kalau kita baca dalam Alkitab mulai dari Injil, Matius, Markus, Lukas, kita akan menemukan ada dua kata yang sering muncul, yaitu kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Slide berikutnya, kan? Dan kita bertanya-tanya, apa sih bedanya kerajaan sorga dan kerajaan Allah? Kerajaan sorga itu berbicara apa? Tempat Allah berada. Karena kita selalu bilang, bawa kami Tuhan naik ke sorga. Kan berarti tempat, toh. Halo, Bapak Ibu. Nah, kalau kerajaan Allah itu berbicara suasana. Sama-sama bilang suasana. Suasana di mana Allah memerintah sebagai raja. Makanya kan selalu kita bilang, datanglah kerajaanmu. Itu bukan berarti Tuhan datang. Bayangin kalau Tuhan datang beneran, mati kita. Itu kan suasananya, kan? Halo? Datanglah kerajaan itu artinya apa? Kita memberi hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Halo? Nah, jadi kalau kita mau berbicara mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan, slide berikutnya, dimulai dari ayat 26, 27 dan 28. Di situ ada hal-hal yang paling penting, bahkan dimulai dari ayat yang pertama. Ada beberapa hal yang gak boleh goncang dalam hidup orang percaya. Lihat di situ ya, dia bilang begini, waduh agak kabur ya. Aku akan menggoncangkan bumi, bukan hanya bumi saja. Satu kali lagi, itu kan kata-kata kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Nah, ini kan hal-hal penting yang kita mesti ngerti. Makanya slide berikutnya, apa yang tidak boleh goncang dalam hidup orang-orang percaya di hari-hari ini? Yang pertama itu iman kepada Tuhan. Sama-sama bilang iman. Maka, kalau kita berbicara mengenai iman, maka kita berbicara mengenai yang disebut dengan percaya walaupun tidak melihat. Halo? Bukankah kita percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan? Betul? Kita percaya kok. Kenapa kok bisa kita percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan? Emang kita ada waktu penciptaan? Nggak ada, kan? Tapi itulah yang disebut dengan definisi daripada iman, percaya tapi walaupun tidak melihat. Nah, ini kan hal-hal yang menjadi pelajaran penting buat kita. Rupa-rupanya kita ini pengen lihat dulu baru percaya. Makanya Alkitab bilang gini, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Ini jadi pelajaran penting buat Bapak Ibu, buat kita semua, untuk kita tetap percaya, kita memiliki iman yang keren di dalam Tuhan, yang walaupun kita belum melihat hari-hari ini. Halo? Mungkin kita berpikir, kok aku sekolah ya? Bangun pagi ke sekolah sampai siang, pulang bantu orang tua di rumah. Kayaknya kok hidup ini begini aja. Betul ya? Kadang-kadang dengan rutinitas kita bilang bosan juga. Tapi itu sesuatu yang membawa janji. Tahukah Bapak Ibu,
seorang arsitek itu kalau bikin satu bangunan, seorang arsitek dia sudah sebelum dia mulai kerja, dia sudah gambar dulu tuh di kepalanya. Dia sudah tahu bahwa bangunan ini kamar mandi di mana, tangga di mana, ruang tamu di mana. Betul ya? Dia sudah, itu sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu udah ada di kepalanya. Habis itu baru dia gambar. Betul ya? Baru dia tuangkan dalam satu kertas, dia bilang, ini tangga, ini ruang tamu. Setelah itu baru dia sodorkan kepada tukang-tukang untuk mengerjakan satu bangunan itu. Betul? Nah, ini sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi seorang arsitek, seorang pendesain sebuah bangunan, dia sudah tahu kalau rumah itu nanti akan seperti apa yang dia mau. Sesuai dengan gambar yang diberikan. Jadi belajar untuk kita percaya walaupun tidak melihat. Nah, rupa-rupanya ini jadi pelajaran penting buat kita. Makanya Alkitab bilang begini, kita kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11, dia bilang gini, seperti kita mempercayai penciptaan yang walaupun pada waktu itu kita tidak ada. Ini kan jadi pelajaran penting. Yang kedua itu iman itu kecil tapi punya pengaruh besar. Halo? Makanya banyak pendeta-pendeta yang selalu berdoa bilang begini, Tuhan tambah-tambahkan iman kami. Itu sebenarnya sesuatu hal yang menurut saya keliru. Karena Alkitab bilang begini, segede biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Jangankan wong lemu, gunung pindah. Waduh, aku bilang wong lemu kok saudara tertawa. Maksudnya piye? Oh, merasa ya. Makanya saya pernah bercanda dengan teman saya, bilang begini, Pak, lu masuk surga. Makanya saya pernah bercanda dengan teman saya. Teman saya ini agak gemuk. Dia bilang begini, saya bilang begini, kamu tahu nggak bro? Nanti kalau kita terangkat ke surga itu, yang terangkat itu hanya orang-orang kurus. Yang gemuk itu agak susah, karena ngangkatnya terlalu berat. Berat kok ngomongnya bro, banter banget. Tapi gini, kecil tapi punya pengaruh besar. Halo, Bapak Ibu, tahukah ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu, dia bilang apa sama murid-murid? Dia bilang begini, kenapa kamu tidak percaya? Halo, ketika perahunya mulai goncang, guru mati kita di dalam laut ini, di dalam perahu. Yesus bilang begini, kenapa kamu tidak beriman? Tidak. Yesus cuma bilang, kenapa kamu tidak percaya? Rupa-rupanya, kadang-kadang kita ini sudah punya iman, cuman satu kelemahannya, tidak percaya. Makanya Yesus bilang gini, kenapa kamu tidak percaya? Kamu kan udah punya iman. Halo? Iya, jadi ini jadi pelajaran penting buat kita. Yang ketiga itu definisi daripada iman, dibilang begini, iman itu dasar dan bukti. Makanya Alkitab bilang gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kamu lihat, bukti dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Siapa di sini yang punya cita-cita mau jadi polisi? Dia belum aja besar, tapi dia sudah punya cita-cita, aku akan suatu hari jadi polisi. Dia sudah punya iman yang besar. Saya juga pernah bercanda dengan teman saya, bilang begini, kamu tahu nggak kalau minggu depan kamu masih hidup? Saya bilang, saya tahu. Kenapa? Om Anton aja udah jadwal saya khotbah. Artinya apa? Dia memastikan bahwa saya masih hidup sampai minggu depan. Nek dia nggak tahu kalau saya masih hidup minggu depan, dia nggak berani jadwal saya. Iya kan? Itu iman loh. Halo? Dasar, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Belum kelihatan, tapi kita udah percaya tuh. Wah, suatu saat, walaupun begini, tapi kalau saya lari agak kecil, ibaratnya begitu. Itu udah percaya. Kenapa orang diet? Supaya langsing. Pertanyaan saya, sudah langsing apa belum? Tapi dia sudah percaya kan, kalau dia olahraga bakalan langsing. Minimal nanti langsung, nggak langsing langsung bablas, benar. Itu teman-teman. Jadi Alkitab membawa satu pesan penting buat kita begini. Bahkan ayatnya coba baca bersama-sama. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput
apalagi kita. Sama-sama bilang apalagi kita. Apalagi kita. Terus jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ini pelajaran penting. Jadi yang pertama, yang tidak boleh goncang dari hidup orang percaya apa? Iman. Imannya kepada Tuhan nggak boleh goncang. Bukankah hari-hari ini muncul pengajaran-pengajaran yang menggoncangkan iman kita? Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan satu-satunya Yahweh yang benar. Tapi kita nggak peduli tentang itu ya, karena ini bukan seminar tentang Yahweh ya. Jadi saya nggak mau bahas itu. Tapi ini salah satu penting bahwa iman kita sedikit demi sedikit mau digoncangkan. Saya percaya orang-orang di Geluguk ini, apalagi kan di sini kan kampung artis, saya percaya punya iman yang kuat, ya kan? Saya masuk di sini kampung artis, saya bertanya, di sini artisnya siapa? Agnes Monica kan? Yang kedua yang nggak boleh goncang dari hidup orang percaya yaitu integritas. What is the meaning integritas? Bapak Ibu tahu integritas? Integritas, oke. Tidak usah baca ayatnya dulu, lihat definisinya dulu kan. Integritas itu dibilang gini, bahasa Latinnya itu integer, artinya utuh. Makanya ada orang bilang begini, apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang orang apa yang dia pikir lain, apa yang dia katakan lain, apa yang dia lakukan lain, hasilnya kelainan. Waduh, repot kan? Apa yang dia ada di pikirnya beda, apa yang dia katakan juga beda, yang dia lakukan juga beda, hasilnya jadi kelainan. Itu nggak integritas. Kalau dibilang gini, Bapak Ibu, mari kita memberi, tapi rupanya dia punya spirit sombong atau pelit. Nah itu kan bukan orang yang berintegritas. Alkitab bilang begini, katakan ya di atas ya. Itu definisi integritas. Injil Matius bilang begini, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Coba tolek kanan kirinya, bilang si jahat. Lakukan benaran. Waduh, ini repotnya kalau jemaat itu selalu nurut sama pendeta. Oke, tapi nggak apa-apa. Katakan ya di atas ya. Yang berikutnya, definisi integritas ini. Definisi integritas ini satunya kata dan perbuatan. Saya sebagai seorang guru agama Kristen, saya akan bilang gini sama murid saya, Mas, Mbak, kita besok belajarnya jam 7.00. Datangnya sebelum jam 7 ya. Murid-muridnya teko jam 7, gurune jam 8. Itu integritas apa orang? Itu bukan integritas, itu namanya momonto, molor. Molor itu katok ya, misalnya katok yang kecil. Itu molor. Itu beda. Celana yang beda. Jadi integritas itu satunya kata dan perbuatan. Saya harus ngasih teladan buat murid saya supaya mereka lihat. Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu? Ada di sini yang rajin baca Alkitab? Coba pandang kanan kirinya, pasti kan ada ayat-ayat di mukanya. Nah, saya itu punya kebiasaan, ini kalau bisa jadi penting buat Bapak Ibu. Saya itu punya kebiasaan kalau baca Alkitab malam satu pasal. Misalnya saya baca Perjanjian pasal 1 misalnya. Besok saya bangun pagi pasal 2. Nanti kalau hari ini saya ngajar 3 kelas, otomatis sebelum saya mengajar mesti baca satu-satu pasal. Berarti saya bisa hafal. Satu hari saya bisa habisin berapa pasal? 5. Sebelum tidur, bangun tidur, 3 pasalnya di kelas. Karena saya terapkan kepada murid saya, yuk kita baca Alkitab dulu sebelum mulai pelajaran. Satu pasal. Bahkan sampai kalau saya bilang gini, mari kita buka buku kita lihat materi selanjutnya. Mereka akan bilang gini, Pak, nggak baca Alkitab dulu. Artinya apa? Itu udah melekat sama mereka. Jadi ini jadi pelajaran penting buat kita, satunya kata dan berbuat. Status kita ini, kata Alkitab bilang gini, kamu adalah garam dan terang. Itu integritas. Identitas kita ini garam dan terang. Tahukah Bapak Ibu, ketika Alkitab bilang begini, kamu adalah garam dan terang dunia. Bapak Ibu ya, garam di Israel itu ada batu nggak ya? Aku pakai ini aja. Garam di Israel itu bukan seperti garam di tempat kita.
Ini dengarin ya, kenapa Alkitab bilang begini, kamu adalah garam dan terang. Garam di Israel itu bukan garam seperti garamnya kita yang pakai plastik, disiram dalam sayur kan, terus sayurnya diicipi kan, betul ya? Garam di Israel itu dari batu garam. Dari batu garam, kalau ibu masak, dia ambil batu garam, dicelupin, dirasain, udah asin, batunya diambil lagi, disimpan buat besok kalau masak lagi, dimasukin lagi. Tiba-tiba asin, diambil lagi, disimpan. Lama kelamaan batu ini asinnya kan habis. Terus batu ini sudah memang ada orang yang ditugaskan untuk ngumpulin batu-batu garam yang sudah tidak asin lagi, dikumpulin lalu disusun ke jalan-jalan. Makanya ada bilang begini, banyak jalan menuju Roma itu yang diinjak batu-batu garam yang sudah tidak ada rasanya. Jadi garam di sana itu bukan garamnya kita yang itu bukan. Itu batu garam, dari batu garam. Nah, makanya gini, kita ini mau punya rasa apa tidak? Ini jadi pelajaran penting. Halo? Kita kalau punya rasa, pasti akan dibutuh orang. Karena tidak ada satupun yang tidak butuh garam. Coba sebutin, mulai dari orang waras, orang gila, kalau makan mesti butuh garam. Yang pengangguran kalau makan butuh garam. Opomennya yang gajinya besar. Pegawai butuh garam. Petani butuh garam. Maukah kita menjadi orang yang selalu dibutuhkan? Mau? Jadilah garam yang selalu memberi rasa. Amin. Tepuk tangan dong buat kebenaran firman Tuhan. Yang berikut itu integritas itu, Alkitab bilang gini, Yesus benci yang namanya kemunafikan. Sama-sama bilang munafik. Apa itu munafik? Muka nabi, pikiran kotor. Munafik itu orang pakai topeng. Tahu pakai topeng? Misalnya saya ini yang cakap seperti ini, terus tiba-tiba aku pakai topeng buto ijo. Yang kelihatan Yosafat atau buto ijonya? Buto ijonya. Aku pakai topeng Power Rangers. Yang kelihatan Yosafat atau Power Rangers-nya? Aku pakai misalnya apa? Lea misalnya. Aku pakai topeng reok misalnya. Yang kelihatan reoknya bukan Yosafat. Makanya Alkitab bilang begini, kita ini satunya kata dan perbuatan. Harus jangan bertopeng. Tahu orang bertopeng? Bersandiwara. Sandiworo ya. Sandiwara. Dia menampilkan sesuatu yang tidak asli, betul kan? Dia menampilkan sesuatu yang tidak semestinya. Itu integritas. Ya, jadi hipokrit. Makanya ada lagu bilang gini, tapi buka dulu topengmu, biar kulihat jerawatmu. Ada gitu. Jadi selalu menjadi pelajaran penting buat kita. Bapak Ibu, saya tutup poin yang kedua ini ya, sebelum kita masuk poin yang ketiga. Ada satu kisah, ini bisa berbicara mengenai integritas ya. Ada satu kisah seorang suami istri menikah 13 tahun. Mereka menikah 13 tahun dan selama pernikahan mereka 13 tahun belum dikaruniai anak. Ini berbicara integritas ya. Selama 13 tahun mereka belum dikaruniai anak, akhirnya mereka datang kepada pendeta. Mereka bilang begini, aduh Pak Pendeta, berdoa dulu. Ketika sampai di Pak Pendeta bilang, berdoa untuk apa? Mereka bilang gini, aduh Pak, kami ini sudah menikah 13 tahun dan sekarang belum dikaruniai anak. Terus Pak Pendeta ini bilang begini, oke, terus kamu selama 13 tahun ngapain aja? Itu Pak, kami ambil orang punya anak tuh, kami rawat, dan sekarang anak itu sudah mau SMP, udah besar. Pak Pendeta ini bertanya bilang begini, kamu dua sayang sama itu anak? Kami sayang banget Pak. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk minta mujizat besar atau mujizat kecil. Mereka bilang begini, kalau bisa yang besar Bapak. Oke, kalau mujizat besar yang kamu minta sudah berlaku atasmu. Sudah berlaku atasmu. Kenapa? Kamu mencintai anak orang seperti kamu mencintai anakmu sendiri. Itu mujizat terlalu besar buat hidupmu. Kalau kamu mencintai anakmu sendiri mah itu biasa om. Itu kita punya anak. Tapi mencintai anak orang seperti mencintai anak kita sendiri, itu mujizat besar dalam hidupmu. Lantas suami ini dengan bangga dia bilang begini, kalau begitu Pak, kalau kita mencintai istri sendiri, itu hal biasa saja ya. Tapi kalau kita mencintai istri orang seperti mencintai istri sendiri,
itu mujizat. Oh, Pak Pendeta itu rakus namanya. Aduh, ini berbicara integritas. Banyak kan suami-suami lebih senang istri orang daripada istri sendiri. Ada di sini? Nggak ada. Itu di luar. Saya yakin yang di sini itu lebih parah lah tidak itu. Itu. Oke ya? Nah, ini bicara integritas. Halo? Bapak Ibu kanan ya? Nah, Bapak Ibu. Oke ya? Jadi yang pertama yang tidak boleh goncang dari hidup orang percaya apa? Iman. Yang kedua, integritas. Dia harus tetap berintegritas. Oke ya? Yang ketiga yang tidak boleh goncang dari hidup orang percaya yaitu namanya kedewasaan. Sama-sama bilang dewasa. Rupa-rupanya kedewasaan itu tidak tergantung usia. Coba lihat slide berikutnya Kak. Coba. Orang dewasa itu yang pertama, orang yang dewasa rohani ya. Yang pertama mau ditegur. Kayak saya ini udah khotbah begini, tanya itu adik-adik saya sengaja bawa mereka supaya mereka tahu. Saya itu masih dimarahin sama pendeta saya. Om Anton kenal Pak pendeta saya, Pak Cornelius yang sering khotbah di sini. Itu saya udah khotbah juga, udah WL dipercaya jadi ketua pemuda, tapi kalau saya salah mesti dimarahin. Tapi kalau orang dewasa, kalau dimarahin apa yang dia lakukan? Tersinggung, baper, mutung, pindah gereja. Ayo kan? Untung masih pindah gereja. Kalau pindah agama, lebih repot. Untung kalau pindah agama, hanya pindah kelamin. Waduh, tambah repot. Iya kan? Transgender misalnya. Nah, orang kalau dewasa rohani, mau ditegur. Sama-sama bilang saya mau ditegur. Yang kedua itu orang kalau dewasa rohani harus siap menerima nasihat. Saya itu dinasihat, bahkan adik-adik saya bilang gini, apa yang baik buat Kayus boleh diambil, yang tidak baik jangan. Karena saya juga tahu masih manusia Pak, kita bukan Tuhan. Hanya satu yang nggak bisa salah, hanya Yesus yang nggak bisa bikin salah. Kita pun masih bisa bikin salah. Harus menerima nasihat. Yang berikutnya itu harus membuka diri kalau mau dikritik. Harus mau dikritik. Saya itu sebagai guru, setiap kali tahun ajaran baru mau masuk semester baru, kelas baru misalnya gini, saya selalu bilang yang kelas, kalau SMP yang kelas 8-9, kalau yang SD mulai yang kelas 2 sampai kelas 5. Oke, sekarang kita evaluasi dulu. Tahu evaluasi? Mereka bilang nggak tahu. Saya harus menjelaskan dulu apa itu evaluasi. Baru kita lakukan evaluasi. Saya bilang begini, apa yang kalian suka dari Pak Yosafat selama mengajar? Oh mereka bilang gini, oh menyenangkan, bikin kita lucu, PR nggak banyak, kan enak kan? PR nggak banyak, bahkan nggak pernah ada PR, kan keren kan? Nah aku dengar itu kan suka cita juga. Mereka bilang gini, Pak Yosafat itu selalu happy, oh puji Tuhan. Mereka nggak tahu kan punya banyak tanggungan, tapi yang mereka lihat kita selalu happy. Terus apa yang kalian nggak suka dari Pak Yosafat? Mereka juga sampaikan, tapi rata-rata cuma sedikit yang nggak disukai. Karena memang guru agama itu kan bukan guru rumus-rumus fisika, kimia, matematika. Jadi Bapak itu kalau menjelaskan terlalu cepat, kan gitu. Udah rumusnya sulit, terlalu cepat. Nah kalau guru agama kan enak. Kan mata pelajaran kehidupan sehari-hari itu agama. Iya kan? Nah, jadi artinya apa? Kita harus mau dinasihati. Saya bilang gini, sampaikan saja, mau itu pedas apa tidak. Sampaikan. Mereka menyampaikan hal-hal yang baik. Mungkin mereka tidak mau kasih tahu hal-hal yang buruk karena takut nilainya dipotong kali ya. Tapi saya bilang sampaikan saja. Nah, coba lihat di yang berikutnya di sini bilang begini, belum. Orang yang dewasa rohani itu dilihat dari 3 hal. Orang yang dewasa rohani itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu dia dewasa secara biologis. Orang yang dewasa secara biologis dulu umurnya 27, sekarang 72 tahun. Dulu ukuran celana 37, sekarang 73. Itu dewasa secara biologis. Yang berikutnya itu ada orang yang dewasa secara psikologis. Sedikit-sedikit tersinggung kok sedikit-sedikit. Ya kan? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek. Itu berarti dia tidak dewasa secara psikologis. Sedikit-sedikit baperan. Itu nggak dewasa secara psikologis. Yang ketiga itu orang dewasa secara iman. Seperti apa? Dia nggak fokus sama masalah, tapi fokus sama cara penyelesaian. Saya kasih contoh sederhana begini.
seorang anak kecil usia 3 tahun. Kalau dia disuruh angkat beban yang beratnya 10 kilo, kira-kira bisa tidak? Anak usia 3 tahun angkat beban 10 kilo. Bisa? Tidak bisa. Oke, tidak bisa. 17 tahun kemudian, berarti dia umur berapa? 20 tahun. Kalau dia disuruh angkat beban 10 kilo bisa? Sekarang berapa umur mereka? Baru 14, suruh angkat 10 kilo kuat kan? Tapi jangan mama yang diangkat. Nah, gini. Angkat beban 10 kilo, dia kuat di usia 20 tahun. Pertanyaan saya, yang berubah bebannya atau anaknya? Anaknya. Itu dewasa secara iman. Orang itu dia nggak minta, Tuhan masalah ini kayaknya berat, masalah ini kayaknya nggak bisa diselesaikan. Dia nggak butuh biaya, tapi dia butuh pundak yang kuat untuk menanggung. Itu semua saya percaya muka-muka di sini muka-muka bermasalah semua ya. Jadi saya yakin semua kita bisa tanggung di dalam Tuhan Yesus. Bahkan kayak Yesus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi aku kekuatan. Tepuk tangan untuk kebenaran Tuhan. Ini yang sama bagi buat Bapak Ibu ini. Jadi kenapa ada 3 hal penting yang tidak boleh goncang dari hidup orang percaya. Yang pertama, imannya nggak boleh goncang. Yang kedua, integritasnya nggak boleh goncang. Dan yang ketiga itu dia harus tetap dewasa di dalam Tuhan. Yang menjadi penghalang kalau kita tidak dewasa itu adalah kalau kita punya spirit iri hati. Halo? Kita orang nggak akan dibilang orang dewasa kalau kita punya spirit iri hati. Tahukah saudara, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang iri hati, akhirnya gara-gara iri hatinya merusak hubungan dengan sesama. Contoh, mulai dari perjanjian lama siapa? Kain dan Habel. Bukankah mereka saudara kandung? Kenapa mereka bisa saling matan-matanan? Iya kan? Itu kan berarti iri hati. Dia udah gak peduli, itu adiknya sendiri, langsung dipateni. Betul ya? Karena iri hati. Persembahan dia tidak diterima, hanya persembahan adiknya yang diterima. Dihabisi adiknya sendiri. Yang berikutnya sama. Esau dan Yakub. Ini bukan hanya saudara, anak kembar. Hanya beda jam aja lahirnya. Kalau Kain dan Habel kan beda beberapa tahun. Kayak ini kayak Esau dan Yakub, anak kembar, bisa saling iri hati. Betul ya? Berkat yang harusnya buat Esau dikasih kepada Yakub. Iri hati. Dia benci juga sama adik. Akhirnya adiknya melarikan diri. Yang berikutnya orang yang iri hati lagi siapa? Di dalam perjanjian lama itu Daud dan Saul. Ketika mereka keluar berperang, di dalam peperangan Daud mengalahkan begitu banyak musuh. Dan mereka masuk ke dalam istana. Perempuan-perempuan melompat-lompat dan menari-nari. Mereka bilang begini, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Saul menjadi iri hati. Rajanya aku loh. Kenapa Daud yang disanjung-sanjung? Itu ciri-ciri orang spirit iri hati. Nah ini kita harus buang supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita jangan iri hati. Saya punya satu kisah. Ini saya mau tutup juga. Masih ada lagi, coba lihat silakan. Nah, oke, begini aja ya. Saya mau tutup. Ada satu kisah ini tentang iri hati ya. Saya mau kasih tahu buat teman-teman. Ini ada orang yang iri hati. Kisahnya begini. Bentar. Dia iri hati, dia bilang begini. Oke ya, sebentar ya. Ada dua orang. Mereka ini saling iri hati, dua orang ini. Pada suatu kisah, mereka mau datang. Ini saya mau tutup ya. Mereka mau datang, mau berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka ini orang yang suka iri hati. Tuhan cuma bilang begini, oke. Hanya boleh satu orang saja yang meminta, yang satu jangan. Hanya boleh satu orang saja yang meminta, yang satu jangan. Kalau yang meminta, dia minta apapun, yang tidak meminta akan dapat 2 kali lipat. Waduh, mereka bilang begini, waduh. Saya pakai contoh aja ya. Saya sama Om Anto misalnya. Aku iri sama dia, dia juga iri. Kita saling tukang iri hati. Ketika kita mau berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang begini, Yosafat sama Pak Anto, jangan sama-sama meminta ya. Salah satu saja yang meminta. Tuhan menetapkan pilihan dan itu pilihan jatuh kepada saya. Yosafat saja yang boleh meminta. Kalau Yosafat minta 100.000,
Berarti Pak Anto dapat berapa ribu? 200.000. Kalau Pak Yosafat minta 1 juta, Pak Anto dapat berapa juta? 2 juta. Kalau Pak Yosafat minta 1 istri, Pak Anto dapat berapa istri? 2. Ini kan analogi dulu kan? Oke. Jadi kurang seru jadi. Kalau Yosafat minta 100.000, Pak Anto dapat berapa? 200.000. Kalau Pak Yosafat minta 1 juta, Pak Anto dapat berapa? 2 juta. Kalau Pak Yosafat minta 1 istri, dapat 2 istri. Mau? Nah, akhirnya dari keiri hatian itu akhirnya permintaan saya saja. Karena ketika aku minta sesuatu yang baik, dia selalu dapat 2 kali lipat. Akhirnya permintaan saya rubah. Wih, gawat nih. Aku minta apa, dia dapat 2. Aku minta apa, dia dapat 2. Akhirnya permintaan saya rubah. Kalau Pak Yosafat minta buta 1, buta berapa? Kalau Pak Yosafat minta patah kaki 1, patah berapa? Nah ini kan ciri orang iri hati. Padahal buta 1 saja sudah rugi. Kita lebih senang lihat orang buta 2. Makanya kan ada penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Apa sih salahnya kalau ada orang beli motor baru kita ikut senang? Apa sih salahnya kalau ada orang buka usaha kita ikut senang? Rupa-rupanya itu juga terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Ketika lihat temannya yang lebih baik, dia kalau bisa bagaimana caranya dijatuhkan. Ini salah satu spirit menurut saya tidak membuat kita lebih maju. Oke ya? Saudara diberkati firman Tuhan ini? Amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Kalau bisa dilanjutkan kunci G. Benar kan latihan yang kemarin G? F. Oke, lebih rendah lagi nggak apa-apa.